Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mamat di sini. Sedikit cerita tentang Virgin Coconut Oil atau VCO. Ketika makan malam bersama teman-teman beberapa waktu lalu, saya kebetulan menyebutkan bahwa minyak kelapa adalah minyak tersehat yang dapat digunakan orang. Salah seorang teman berkeberatan dengan pernyataan saya dan dengan tegas menanggapi, minyak kelapa tidak menyehatkan karena menyebabkan penyakit jantung. Saya menjawab dengan marah dan berkata, pasti itulah mengapa semua penduduk Kepulauan Pasifik meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Teman yang membantah itu pun tidak tahu bagaimana harus menjawab pernyataan ini. Kenyataannya sederhana. Penduduk Kepulauan Pasifik yang menjalani diet tradisional yang kaya akan kelapa tidak pernah terserang penyakit jantung. Kelapa adalah makanan pokok bagi penduduk Kepulauan Pasifik selama ribuan tahun. Mereka memakannya secara teratur setiap hari. Akal sehat akan mengatakan bahwa jika kelapa sedemikian berbahaya sebagaimana diajarkan kepada kita, semua penduduk pulau itu akan meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sampai mereka makan makanan modern, penyakit jantung dan keadaan degeneratif dan penyakit lain tidak terdengar. Penyakit jantung baru diderita setelah mereka memakan makanan tradisional yang mengandung minyak kelapa diganti dengan olahan modern dan minyak nabati sulingan. Para penjelajah terdahulu yang mengunjungi pulau-pulau laut selatan pada abad ke-16 dan ke-17 menggambarkan penduduk pulau sangat kuat, penuh semangat, bertumbuh indah, dan murah hati. Para penduduk pulau dikenal dengan keindahan, perkembangan fisik yang luar biasa, dan kesehatan yang baik. Sebagian pulau dipandang sebanding dengan gerbang surga, di mana penduduknya memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang mendekati sempurna. Pengamatan tersebut mungkin mendasari berkembangnya dongeng tentang air terjun abadi. Dongeng mengenai pulau mistik yang memiliki air terjun abadi telah populer berabad-abad di Eropa dan mendorong penjelajah seperti Juan Ponce de Leon untuk mencari air yang dimitoskan tersebut. Dengan sia-sia, air terjun tersebut terdapat dalam sebuah pohon kelapa, pohon hayat, demikian mereka menyebutnya. Kelapa dengan air yang memberi kehidupan atau minyak kelapa dan santan, melimpahkan kesehatan dan kemudahan pada orang yang jauh melampaui pendatang dari Eropa. Baru beberapa waktu yang lalu, ilmu pengetahuan mulai mengungkap rahasia kesehatan para penduduk pulau dan menemukan banyak mukjizat penyembuhan yang dilakukan minyak kelapa. Melalui penelitian pelopor yang dilakukan oleh orang-orang seperti Weston A. Pierce, Ian A. Prior, John J. Kabata, dan lain-lain. Kini kita mengetahui bahwa diet dengan kelapa sebagai makanan pokoklah yang paling bertanggung jawab atas kesehatan dan kemudahan penampilan para penduduk pulau. Itulah sebabnya penduduk di Kepulauan Pasifik tidak menderita penyakit jantung dari dahulu sampai sekarang. Peneliti telah sejak lama memperhatikan bahwa jika orang-orang yang tinggal di pulau ini mulai meninggalkan makanan tradisionalnya karena lebih memilih makanan barat sehingga kesehatannya menurun. Semakin ke barat-baratan gaya hidup orang tersebut, penyakit yang diidapnya semakin menyerupai penyakit yang sering ditemukan di negara barat. Ian Prior MD, seorang ahli jantung dan pimpinan unit epidemiologi di Wellington Hospital, Selandia Baru,
mengatakan pola ini telah sangat terbukti di kalangan penduduk Kepulauan Pasifik, dan semakin jauh penduduk asli Pasifik meninggalkan makanan leluhurnya, semakin sering mereka mengalami penyakit degeneratif seperti gout, diabetes, aterosklerosis, obesitas, dan hipertensi. Di Panama, Amerika Tengah, orang diketahui minum minyak kelapa dari gelas untuk membantu mereka mengatasi rasa nyeri. Mereka telah belajar dari generasi ke generasi bahwa mengkonsumsi minyak kelapa mempercepat pemulihan dari penyakit. Di Jamaika, minyak kelapa dianggap sebagai tonik kesehatan yang baik bagi jantung. Di Nigeria dan bagian lain Afrika yang beriklim tropis, minyak biji sawit atau yang sangat mirip dengan minyak kelapa dipercaya sebagai obat dari berbagai jenis penyakit. Minyak ini telah lama bermanfaat sehingga menjadi obat tradisional yang paling sering diberikan. Di antara orang Polinesia, minyak kelapa sangat berharga melebihi semua tanaman lain dalam hal khasiat gizi dan kesehatannya. Khasiat penyembuhan oleh kelapa telah lama dikenal budaya yang mengembangkan tanaman ini. Hanya baru-baru inilah manfaat ini mulai dikenal di seluruh dunia. Di masyarakat modern, di mana kita terus-menerus dianjurkan untuk mengurangi asupan lemak, gagasan bahwa mengkonsumsi jenis minyak tertentu dapat menyehatkan dan benar-benar mencegah penyakit adalah gagasan aneh. Tetapi, mengkonsumsi lebih banyak minyak dapat menjadi salah satu perubahan pola makan paling menyehatkan yang dapat Anda lakukan jika minyak tersebut adalah minyak kelapa. Untuk menurunkan risiko penyakit jantung, kita harus membatasi konsumsi lemak sampai tidak lebih dari 30% dari asupan kalori dalam sehari. Akan tetapi, penduduk Polinesia mengkonsumsi lemak dalam jumlah besar, terutama dari kelapa. Bagi sebagian orang, lemak merupakan hampir 60% dari asupan kalori 2 kali dari batas yang dianggap bijaksana. Batas asupan lemak 30% mungkin merupakan standar yang baik dengan jenis minyak yang biasa dikonsumsi di negara barat. Namun, minyak kelapa berbeda. Minyak ini termasuk salah satu minyak baik yang meningkatkan kesehatan dengan telah ditelitinya minyak kelapa. Minyak ini muncul sebagai minyak makanan utama sepanjang masa, memberikan manfaat kesehatan yang bahkan melampaui minyak lain yang sangat dihormati. Kapanpun minyak kelapa disebut, sebagian orang langsung membayangkan lemak jenuh dan oleh karenanya menganggap minyak ini pastilah buruk. Benar, minyak kelapa pada pokoknya adalah minyak jenuh. Meskipun demikian, yang tidak disadari orang adalah ada banyak jenis lemak jenuh dan semuanya memberikan pengaruh berbeda pada tubuh. Jenis lemak jenuh yang ditemukan pada minyak kelapa ini suatu sumber nabati, berbeda dari jenis yang ditemukan dalam produk hewani. Perbedaannya sangat besar dan telah tercatat lengkap secara bertahun-tahun penelitian ilmiah. Jika Anda menghindari minyak kelapa karena kandungan minyak jenuhnya, Anda termasuk ratusan ribu orang yang telah disesatkan dengan sengaja oleh perusahaan swasta komersil. Pada titik ini, mungkin Anda bersikap skeptis dan barangkali tidak dapat menerima gagasan bahwa minyak kelapa dapat menyehatkan. Dulu, saya merasakan hal yang sama. Beberapa tahun penelitian intensif terhadap kepustakaan ilmiah dan penggunaan klinis secara langsung telah mengungkap gambaran baru mengenai minyak diet yang mengagumkan ini.
Penggunaan minyak kelapa dalam masakan mungkin merupakan salah satu keputusan paling sehat yang dapat Anda ambil. Walaupun belum dikenal luas di masyarakat barat, manfaat terapeutik dari minyak unik yang ditemukan dalam kelapa telah diketahui dengan baik di kalangan peneliti lipid atau minyak. Minyak kelapa ini telah digunakan di rumah sakit untuk diberikan pada pasien yang mengalami masalah pencernaan atau malabsorpsi. Minyak kelapa juga umum diberikan pada bayi dan anak kecil yang tidak dapat mencerna lemak jenis lain. Selain itu, minyak kelapa merupakan bahan utama di sebagian susu formula bayi komersil. Tidak seperti minyak kelapa lainnya, minyak kelapa melindungi kita terhadap penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Minyak ini mendukung dan menguatkan sistem kekebalan, sehingga membantu tubuh menghalau serangan infeksi dan penyakit. Minyak ini unik dan berbeda dari minyak jenis lain karena mempercepat penurunan berat badan, yang membuatnya dikenal sebagai satu-satunya lemak rendah kalori di dunia. Terima kasih, dan demikian sedikit cerita tentang virgin coconut oil atau VCO. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi Anda semua yang menontonnya. Bila tertarik dengan video ini, mohon like, komen, dan subscribe.